Banyak pabrik yang jualan di TikTok. Apakah ini disebut dengan persaingan tidak sehat? Diketik oleh finance.detik.com, belakangan ini banyak produsen atau pabrik melakukan siaran langsung di TikTok. Hal tersebut langsung menjadi sorotan publik karena berdampak pada perilaku UMKM. Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira menilai kemunculan produsen yang berjualan langsung ke konsumen akan memotong rantai distribusi yang selama ini melalui UMKM. Jika terus berlangsung, lama-kelamaan akan berdampak pada UMKM. Namun buat teman-teman di sini yang belum mengetahui distribusi itu apa sih? Gue akan mencoba menjelaskan ke kalian mengenai sistem distribusi itu seperti apa dan jenis-jenisnya. Distribusi sendiri adalah salah satu bagian dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang diperlukan. Distribusi sendiri ada 3 jenis. Distribusi langsung, transaksi dari produsen langsung ke konsumen. Contohnya, petani menjual langsung ke konsumen. Distribusi semi langsung, transaksi yang terjadi melalui perantara. Misalnya gue jual satu produk, kemudian ada sales yang menjual produk tersebut ke konsumen. Distribusi tidak langsung, transaksi yang terjadi melalui beberapa perantara. Pabrik minyak menjual produknya ke distributor, reseller, agen-agen, baru ke konsumen. Nah, sekarang kan seperti kayak distribusi langsung, di mana pabrik itu langsung ke konsumen, yang dimana tadinya itu dari pabrik ke distributor, mungkin ke tangan pertama, terus ke agen-agen, kemudian baru ke customer, atau mungkin banyak hal lah teman-teman. Tapi sekarang malah kayak dari pabrik langsung ke konsumen. Ini yang aneh, di mana rantai itu diputus. Rantai yang harusnya dikirim ke distributor, dikirim ke tangan pertama, itu hilang. Karena pabrik langsung ke konsumen. Apakah itu salah? Sebenarnya sih terserah mereka ya. Cuman kalau kita ngomongin secara bisnis, itu ngaco. Karena distributor dan tangan pertama dan sebagainya itu jadi gimana dong? Apakah jadi hancur? Padahal pabrik itu tadinya kan benar-benar membutuhkan mereka. Yang dimana secara pembelian itu belinya 1 piece, 2 piece, 3 piece. Dan biasanya distributor itu belinya bisa banyak. Bisa 100 piece, 500 piece, atau ribuan piece, bahkan puluhan dan ratusan ribu piece. Jadi kalau kita ambil jangka pendek, ya nggak salah, apalagi sebagai customer. Jelas happy lah, bisa dapat harga lebih murah. Namun jangka panjangnya bahaya banget, karena banyak distributor, supplier tangan pertama, yang kedua, itu akan menjadi hancur. Banyaknya UMKM, pengusaha-pengusaha kecil menengah jadi kehilangan customer. Selain itu, Bima juga menganggap munculnya fenomena ini menimbulkan persaingan tidak sehat antara penjualan barang commerce dengan pedagang kecil karena menimbulkan persaingan harga yang berbeda. Memang di poin ini gue jujur agak bingung ya, kenapa pabrik kok bisa langsung jualan ke konsumen? Kenapa? Apakah sedang tidak baik-baik aja? Apakah penjualannya kurang? Atau bahkan distributornya udah nggak menjual produk dia lagi? Tapi kalau gue lihat, rata-rata pabrik yang jualan, distributornya masih banyak. Terus banyak reseller juga yang jual dan masih laku. Tapi kenapa pabriknya malah ikut jualan sendiri? Live streaming di pabriknya. Kemudian melayani pembelian satuan. Itu kayaknya aneh ya. Jadi gue bingung nih, sebenarnya distributornya nggak laku atau gimana? Tapi kalau dilihat-lihat, banyak yang jual, distributor sama reseller. Tapi kenapa pabriknya ikut terjun? Apakah serakah? Sekali lagi, gue di sini memposisikan gue sebagai pengusaha retail. Anggaplah gue itu adalah distributor deh. Gue adalah distributor suatu brand. Tiba-tiba gue udah jualan lancar jaya, aman. Terus gue punya beberapa reseller. Tiba-tiba, pabrik yang biasa gue ambil barangnya, jualan. Terus jualannya itu kasih harga yang dimana harga yang bisa gue dapatkan itu kalau pembeliannya banyak. Kan jadinya agak aneh. Udah gitu udah pasti customer itu happy lah karena dapat harga murah kok. Udah gitu langsung dari pabriknya udah pasti bener. Kan jadi rantainya itu diputus. Dari pabrik langsung ke gue itu diputus rantainya. Jadi pabrik langsung ke konsumen. Kalau dibilang salah sih, ya terserah mereka ya sebenarnya ya. Namanya orang mau jualan ya pasti pengennya orderannya rame lah. Cuman agak unik aja sih kalau menurut gua. Memang tidak semua pabrik dan tidak semua brand ngelakuin hal yang seperti itu. Cuman ada lah beberapa pabrik, beberapa brand yang ngelakuin hal tersebut. Gak perlu gua sebutin siapa brandnya. Kalian juga udah pasti udah pada tahu atau mungkin kalian pernah lihat. Jadi di sini gue menganggap gua sebagai pengusaha retail yang adalah distributor. Tapi faktanya gue sih bukan distributor atau siapapun. Jadi gue emang ya produk yang gue jual beraneka ragam. Kemudian klien-klien gue juga yang gue handle juga produknya beraneka ragam. Bahkan ada yang produksi sendiri dan sebagainya. Jadi sebenarnya sih gue aman-aman aja. Cuman agak unik aja fenomena ini. Jadi kayak sesuatu yang unik ya.
Jadi customer memang itu happy-happy aja dan nggak peduli juga apa yang terjadi antara lu sebagai distributor, reseller dengan pabrik lu. Yang penting gue belanja harga murah, produknya bener, sesuai dengan brandnya, ya udah happy-happy aja. Cuman gimana ya, gue juga nggak setuju kalau TikTok Shop ditutup. Karena ada hal positif juga yang bisa kita dapatkan dari TikTok. Yang pertama, banyak konten kreator baru yang sukses. Yang kedua, mempromosikan sesuatu itu lebih mudah. Yang ketiga, banyak yang terbantu dengan affiliate marketing. Dan yang keempat, TikTok Shop banyak mengubah banyak orang. Dari yang tadinya bukan pengusaha, bisa jadi pengusaha. Sekali lagi gue bilang, gue fair banget. Banyak banget yang terbantu dari adanya TikTok dan TikTok Shop. Itu banyak banget. Jujur, gue itu aja bisa gede akun gue. Banyak orang yang tahu gue itu karena TikTok juga salah satunya. Jadi gue bukan menjelekkan TikTok. Tapi gue fair di sini teman-teman. Gue sebagai konten kreator, gue juga sebagai pengusaha online, gue juga memposisikan gue sebagai yang kena dampak, itu gue memposisikan di level mereka. Tapi jujur kalau dari segi konten sih gue aman-aman aja. Fine, views-nya masih ada, terus gue juga masih punya YouTube, dan gue sosial media juga masih jalan, kemudian bisnis gue juga lancar-lancar aja, terus toko-toko yang gue handle juga, klien-kliennya juga lancar-lancar aja. Cuman kan kita nggak bisa seperti itu. Gue memposisikan sebagai orang-orang yang terkena dampak, kan itu cukup kasihan ya. Jadi gue nggak nyalahin TikTok sama sekali. Namanya platform ya, kalau misalnya bisa dapat cuan lebih banyak, why not? Ada pabrik yang mau ikut jualan, terus biaya adminnya juga masih oke, ya TikTok kasih-kasih aja lah, karena kan pabrik langsung, cuannya gede, ordernya lancar. Jadi sebenarnya poinnya bukan di situ sih. Tujuan awalnya juga karena gue nggak tahu ya apakah memang ada orang TikTok yang nge-purpose langsung ke bagian pabrik kayak lo coba aja live dan sebagainya, atau mungkin pabriknya aja sendiri yang pengen turun live atau pengen langsung jualan. Gue nggak tahu nih yang mana nih. Gue nggak mau berasumsi. Menurut kalian aja gimana? Apakah pabriknya langsung turun sendiri pengen coba live, atau malah orang TikTok yang menyuruh pabrik tersebut untuk live jualan? Sebenarnya nggak cuma live sih, mereka upload produk aja itu juga udah aneh sebenarnya. Kayak lu kan punya distributor, lu kan punya reseller, kemudian kan orderan lu yang dibeli sama distributor juga cukup banyak. Atau mungkin karena toko lu sepi, atau mungkin produk lu itu sepi, sehingga distributor jadi susah untuk jualin produk lu, makanya lu turun sendiri. Cuman kalau itu sih fine-fine aja, karena distributor lu nggak banyak. Cuman ya kalau yang gue lihat sih rata-rata distributornya banyak ya, resellernya juga banyak. Jadi kayak, why? Jujur ya teman-teman ya, kalau gue aja nih, gue tahu banget. Gue itu berasa dulu, dan sampai sekarang juga masih banyak yang berasa bahwa cari pabrik itu susah banget. Sekalinya dapat pabrik, mereka itu minta MOQ tuh gede-gede. Buat teman di sini nggak tahu, MOQ tuh minimum order quantity, di mana mereka kalau beli itu ada minimum ordernya untuk dapetin best price, atau mungkin kalau misalnya mau jadi distributor atau apapun itulah, itu ada MOQ. Cari pabrik aja udah susah nih. Yang pengen jalin kerjasama, yang bisa nge-supply produknya terus, yang mau support. Kemudian sekalinya ada yang support itu minta MOQ. Kadang MOQ-nya ada yang nggak make sense, tinggi banget, padahal baru memulai. Ya which is itu nggak salah juga lah. Kalau misalnya kalian memang mau mulai, mungkin kalian harus lebih berani. Cuman gini, ketika cari pabrik udah susah, terus ada MOQ, sekalinya kita udah okein dan kita anggaplah udah mulai jualan, atau mungkin udah ada yang lancar jualannya. Malah si pabrik tersebut yang udah susah banget kita cari, dan minimum order kuantitinya udah kita penuhi, dia malah turun live. Dia malah ikut terjun langsung ke konsumen. Jadi kayak mind blow kan? Dari tadinya minta kuantiti besar, malah sekarang mereka jualan itu satuan. Jadi kan agak kocak. Di sini gue punya pertanyaan juga untuk kalian, dan kalian bisa jawab juga di kolom komentar. Yang pertama, apakah TikTok Shop harus ditutup? Yang kedua, pendapat kalian mengenai pabrik ikut jualan, baik di marketplace maupun juga sebagai live streaming. Boleh kalian bantu jawab di kolom komentar, kita berdiskusi aja, jangan berantem karena kita di sini open minded. Sekali lagi gue bilang, gue nggak bela siapapun. Di sini video ini gue hanya memposisikan gue sebagai distributor atau pengusaha retail. Dimana gue sih aman-aman aja teman-teman, gue sih nggak gitu bermasalah lah, karena gue bisa beradaptasi juga. Dimana kalau misalnya ada live, ya udah gue ikut live, atau mungkin kalau misalnya one day gue jadi affiliate marketing juga nggak ada yang tahu. Dan gue juga masih nge-YouTube, gue juga masih ngebuat hal-hal yang lain lah. Banyak hal yang gue lakukan dan gue itu siap banget, karena seperti yang gue bilang, ketika kita bisnis digital, kita harus siap menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Karena bisnis digital itu terus berkembang, terus update, dan terkadang update-nya tuh bener-bener cepet banget. Kita harus biasa banget untuk beradaptasi. Dan gue pun kadang kesulitan untuk beradaptasi, tapi gue tetap mencoba supaya gue tetap lancar. Cuman kan banyak dari teman-teman di sini yang masih kebingungan dan masih kaget banget lah. Jadi buat teman di sini terus semangat, jangan pantang menyerah, dan terus ingat, terus ikuti perkembangan zaman, apalagi kalian itu bisnis di digital. Terus kalian juga mengandalkan platform. Gue bilang kayak, gue jualan di
Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan sebagainya. Gue mengandalkan platform. Tapi jangan sampai kita terlalu fanatik terhadap platform tersebut. Ingat, namanya platform, mereka pasti cari cuan juga ujung-ujungnya. Jadi, kita nggak perlu terlalu fanatik, dan kalau bisa kita punya perputaran kita sendiri, atau punya another bisnis yang lain, itu fine, teman-teman. Jadi menurut gue kayak, sekarang eranya kayaknya lu nggak bisa bisnis cuma satu sih. Kalau menurut gue ya, lebih baik kalian punya dua lah minimal, supaya at least ketika lagi ada masalah, lagi ada drop, ya punya backup. Kalau bisa dua-duanya naik dan nggak ada masalah ya, itu kan lebih oke. Cuman jangan greedy juga, jangan terlalu gegabah, tetap dipikirin. Kalau bisa fokus satu dan lu yakin bisa gede, ya why not. Cuman ya tips dari gue ya, kalau misalnya kalian merasa kayaknya bisa lebih lagi, ya udah, bukannya serakah, tapi kan jaga-jaga juga. Toh itu kan juga akan bagus untuk kedepannya. So jadi gue tunggu jawaban kalian di kolom komentar mengenai dua pertanyaan tadi gue sebutkan. Semoga di video ini kalian mendapatkan insight baru, pengalaman baru, dan tulis pendapat kalian mengenai TikTok Shop akan ditutup. Kalau gue sih nggak setuju, karena banyak hal yang bisa kita dapatkan juga dari TikTok. Tapi kita perhatiin lah, apakah ada peraturan-peraturan khusus mengenai hal tersebut? Apakah boleh pabrik langsung jualan? Kalian tulis juga di kolom komentar. Semoga dengan video ini kalian dapat terbantu dan mendapatkan insight baru. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.